Kembali di Breaking News TV One pemirsa, selanjutnya kita ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami dari PD Jaya Aceh. Sudah ada Faisal Rinaldi dan juga dari Sibolga sudah ada rekan Prita Zega di sana. Kita akan ke Kabupaten PD Jaya Aceh dulu pemirsa. Faisal Rinaldi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Kabupaten PD Jaya Aceh atau tepatnya di Desa Manyuncut yang tempat kami mengabarkan saat ini di Kecamatan Merdu. Memang Anda bisa lihat di belakang saya saat ini adalah hamparan tanah yang menimbun ratusan rumah warga di desa ini. Yang saya injak ini di pemirsa, di bawah saya ini adalah tanah yang kurang lebih setinggi 2-3 meter yang memang masih menimbun beberapa rumah atau desa ini. Dan di sebelah saya saat ini pemirsa Anda bisa lihat dan juga Hijul bagaimana tanah ini menimbun beberapa rumah dan juga bangunan yang ada di sini. Dan juga ada salah satunya ada tiang listrik yang di sana memang rubuh akibat banjir bandang yang menimpa wilayah PD Aceh, PD Jaya maksud kami PD Jaya Provinsi Aceh. Kemudian Hijul dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang untuk di wilayah ini atau tepatnya di Kabupaten PD Jaya untuk listriknya sendiri hingga saat ini memang masih terputus atau jika kita bisa sampaikan bahwa memang beberapa hari belakang menurut keterangan daripada warga sekitar untuk listrik di wilayah ini memang masih mati total. Kemudian dapat kami informasikan pula Hijul dan juga pemirsa, kami akan menunjukkan kepada Anda sebenarnya seberapa parah atau seberapa tinggi tanah ini menimbun desa tempat kami mengabarkan saat ini. Ini adalah ada satu rumah yang akan kami tunjukkan yang kurang lebih tingginya sekitar lebih dari 4 meter. Yang Anda bisa lihat di sini Hijul dan juga pemirsa, Anda bisa lihat bagaimana tingginya tanah yang menimbun beberapa rumah di sini yang kurang lebih tingginya 2-3 meter. Ini adalah pintu masuk rumah yang Anda bisa lihat penuh dengan tanah, lumpur, dan juga air. Untuk di bagian dalamnya kami akan tunjukkan melalui juru kamera kondisi tercampur dengan lumpur. Ini yang membuat masyarakat ataupun warga memang belum bisa menepati sejumlah tempat tinggalnya yang berada di Desa Manyuncut, belum bisa dibersihkan karena tingginya tanah yang menimbun lebih dari 2-3 meter yang menimbun beberapa rumah di sini yang membuat warga kesulitan untuk membersihkan tempat tinggalnya. Bincang dengan pemilik dari rumah yang tadi kami tunjukkan kepada Anda, ada dengan Pak Tengku Nazarudin. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekali lagi kami dari TV turut berduka cita Pak atas peristiwa yang menimpa Bapak, keluarga dan juga saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Pak, saya ingin berbincang dulu Pak soal rumah yang tadi saya tunjukkan. Ini kurang lebih tingginya lebih dari 4 meter Pak ya? Ini rumah ini di atas tanah dasar ada anak tangga sekitar 3 tangga, lebih kurang ada 1 meter dari tanah dasar. Kemudian baru ada pondasi, kemudian baru kita buat rumah. Ini tanah kalau di dalam rumah sekitar 2 meter lebih kurang dan di luarnya sampai 3 meter. Jadi air itu ada batas air, boleh dilihat di kamera. Tinggi air sekitar 3 meter, sedangkan lumpur yang tinggal di bawahnya sampai 2-3 meter. Jadi begitu dahsyat kekuatan air membawa lumpur dari gunung ke kampung kami yang tidak bisa kami prediksikan. Air datang ke tempat kami mulai dari jam 8 sampai jam 5 pagi, air sangat tinggi. Ini terjadi 2 malam berturut-turut. Harapan kami kepada pemerintah dan kepada masyarakat dunia ini lebih dahsyat daripada tsunami kemarin. Kalau tsunami kemarin
itu hanya pesisir pantai Aceh yang kena. Sekarang dari gunung sampai ke laut kami terdampak. Seperti Aceh Tengah, Aceh Taming, semua itu terdampak dengan banjir. Untuk di PD Jaya ini kami bukan banjir, tapi kami banjir bandang yang dibawa kayu gelondongan dari gunung hingga lumpur ke kampung kami. Harapan kami kepada manusia untuk bisa membantu kami, yang pertama adalah hunian sementara, tenda atau apa yang bisa dibantu untuk kami bisa kembali kepada tempat masing-masing. Dan yang ke depan ini kan kami akan menghadapi bulan puasa yang kami sangat butuhkan untuk masyarakat bisa bekerja seperti biasa, untuk bisa mandiri, untuk bisa mencari nafkah. Sawah, kebun kami sudah habis. Jadi harapan kami untuk pemerintah dan masyarakat dunia untuk bisa membantu kami yang tertimpa musibah ini. Oke Pak, kalau di desa Manyangcut ini untuk air bersih sendiri bagaimana Pak? Apakah kesulitan? Untuk air bersih, ini hari ke-20 banjir. Kami MCK pun belum ada. Masyarakat membuang air besar itu seperti kucing, air minum ala kadar, air bersih ala kadar ada yang bawa tapi tidak cukup. Pak, kita boleh sedikit bergeser ke sana Pak. Ini saya penasaran dengan galian ini Pak. Boleh mendekat Pak nanti Pak? Ini kebetulan ini rumah adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri. Ini tempat tinggal saya yang saya hibahkan kepada adik kandung saya. Ini adalah ada usaha UMKM. Kami di sini di PD Jaya terkenal dengan Ade Kui Ade. Jadi ini ada UMKM ini yang digali di sini adalah open, blender, tempat peralatan membuat kuih semuanya. Di sini ada dapur yang sudah tertimbun. Kami ongkosin per orang 150.000 per hari, satu hari 4 orang yang bekerja. Bukan satu hari ini, sekitar 4 hari baru selesai. Pak, jadi artinya banjir bandang ini selain menyerang atau menghancurkan rumah juga Menghancurkan UMKM dan juga mata pencaharian ya Pak ya. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk saat ini Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di tenda sementara. Ini yang saya beli dengan uang sendiri. Kami beli ini uang sendiri karena kami tidak ada tempat tinggal. Saya tinggal di sini dan adik saya tinggal di depan di teras rumah. Kalau bantuan pemerintah yang seperti saya bilang tadi, kami sangat butuh adalah tempat tinggal sementara, baik tenda ataupun rumah sementara. Itu yang sangat kami butuhkan. Di malam hari yang kami sangat khawatirkan adalah nyamuk sungguh sangat luar biasa. Jadi listrik tidak ada. Beginilah kehidupan kami untuk saat ini. Pak, ini tadi saya yang pengen saya highlight. Ini tenda beli sendiri, nggak ada yang ngasih atau nggak ada yang memberi bantuan atau seperti apa? Tidak ada. Kami ini inisiatif sendiri. Ini uang sedekah dari kawan saya. Ada yang kasih 50.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000. Kami beli ini tenda untuk bisa kami tempati di siang hari dan di malam hari karena hujan masih sangat deras di daerah kami. Kalau bisa saya lihat kan ini tenda tidak begitu besar ukurannya Pak. Ya. Ini Bapak atau anak-anak nih tinggal di mana Pak? Saya beserta istri dan beserta 2 anak tinggal di sini. Tinggal di sini. Ya. Kebetulan untuk makan bagaimana Pak, masak atau seperti apa? Untuk makan kami makan di dapur umum. Kebetulan saya yang masak. Kami masih bisa makan 3 kali itu murni bantuan dari masyarakat Aceh terutama masyarakat Indonesia seluruhnya. Oke. Baik Pak, ini sudah berapa lama di sini Pak? Kan karena mengingat sini bencana sudah lebih dari 2 minggu ya Pak ya? Ya betul. Kami tinggal di sini ini hari ketiga. Kami buat tenda sampai hari ini. Apakah ada rencana mengungsi ke tempat pengungsian atau ke rumah saudara mungkin Pak di tempat lain yang memang terbilang cukup aman Pak? Kalau kita untuk mengungsi di tempat saudara itu sungguh tidak mungkin karena kita tidak bisa memberatkan atau menyusahkan orang lain. Jadi ambil ini saudara kami tidak terganggu, kami bertahan di sini. Harapan kami itulah satu-satunya adalah pemerintah dan masyarakat dunia yang bisa membantu kami ini.
Pak, tadi saya mendengar Pak ada beberapa bantuan yang memang dibutuhkan oleh warga khususnya di Desa Manyangcut ini Pak. Salah satunya dengan MCK Pak. Oke, untuk saat ini memang cukup memprihatinkan ya Pak karena memang tidak ada tempat MCK ya Pak. Ya? Ya, betul. Itulah kadang-kadang MCK kami, saya salah satu, kami harus pergi ke rumah sakit umum PD Jaya untuk mandi dan membersihkan diri. Itu jauhnya lebih kurang sekitar 2 kiloan. Baik, terima kasih Pak Nazarudin Pak. Sehat selalu Pak. Semoga bencana ini bisa segera cepat pulih Pak. Ya, Hijul dan juga pemirsa, tadi kami juga memantau melalui pantauan udara yang dipiloti oleh Ahmad Samsudin bahwa memang untuk Desa Manyangcut ini berdekatan dengan Sungai Merdu, yang dimana ketinggiannya dari yang kami lihat dari pantauan udara tadi memang untuk ketinggian tanah yang menimbun desa ini sudah sejajar dengan Sungai Merdu. Artinya jika tanah ini atau timbunan tanah ini digali, maka dikhawatirkan oleh warga setempat aliran sungai tersebut akan masuk ke tempat ini. Dan yang mengkhawatirkan juga atau yang memprihatinkan tadi juga tenda ini yang ditempati dengan Pak Nazarudin adalah tenda dengan biaya sendiri dan juga tidak diberikan oleh bantuan manapun. Nah, kami akan menunjukkan lagi kepada Anda pemirsa bagaimana suasananya di Desa Manyangcut ini, yang dimana di bagian sana Anda bisa lihat dari jauh ini kami bisa melihat ada dapur umum yang memang dibangun oleh warga setempat untuk bisa menyiapkan makanan sehari-hari untuk warga di sini bisa makan mulai dari sarapan, kemudian makan siang hingga makan malam. Memang beberapa bahan pokok ini diberikan oleh sejumlah relawan dan juga dinas terkait untuk bisa memberikan bantuan dan juga makanan kepada warga setempat. Dan yang saya tunjukkan kepada Anda saat ini adalah bagaimana bantuan beberapa pakaian yang saat ini sedang dipilih oleh warga sekitar yang memang masih bisa layak dipakai. Halo, selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi Pak. Bu, boleh tahu ini bantuan dari mana Bu dan sudah? Dari masyarakat sendiri. Bukan dari pemerintah. Oh, Bu, boleh kesini dulu Bu, ngobrol Bu sebentar ya Bu ya. Bisa Bu? Mudah. Maaf Bu ya, mau tanya-tanya Bu, maaf. Oke, Bu, ini ada apa aja Bu? Boleh disampaikan Bu, bantuan pakaian apa aja yang diberikan Bu? Ini pakaian dari masyarakat ke masyarakat ya, yang ini buat kumpul, ini udah berantakan. Nah, udah berantakan kali kumpul. Nah, nanti datang lagi mungkin gitu. Nah, Bu, dengan Ibu siapa maaf Bu? Aisyah. Aisyah. Bu Aisyah ini salah satu penduduk di Desa Manyangcut juga atau seperti apa? Ibu-ibu biasa. Iya. Ibu rumah tangga itu. Maksudnya di Manyangcut juga? Iya, di sini. Kalau untuk pakaian sendiri yang memang dibutuhkan apa aja nih Bu saat ini Bu? Oh, banyak kali Bu yang kami butuhkan, daster, mukena gitu kan. Kolor-kolor nggak ada gitu, BH-nya belum ada gitu. Ya, belum juga anak-anak itu kan. Kasihan anak-anak baju-baju ini kami pakai. Nggak ada baju sama sekali, satu pun nggak bisa pakai kami di rumah. Mana Bu yang ngasih? Ini dari kampung-kampung orang luar, dari kampung-kampung sana, dari luar sana, yang nggak kena gitu. Pemerintah sendiri sudah memberikan ke sini? Belum apapun kami dari pemerintah, cuma dari masyarakat aja kami yang terima. Buat makanan, buat bantuan dari masyarakat juga gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, mohonlah bantuan buat kami. Kami ini udah membutuhkan sekali bantuan dari pemerintah gitu. Dan apapun gitu kan. Alat-alat dapur juga hapus semua. Rumah juga nggak bisa pakai. Ini nggak bisa pulang ke rumah nih Pak. Lumpurnya kegedekan. Tinggi kali lumpurnya. Mohon kami bersihkan ini buat pemerintah gitu. Terima kasih Bu Aisyah, semoga bantuan cepat masuk ke sini dan juga cepat pulih Bu ya. Ya, Hijul dan juga pemirsa seperti Anda saksikan tadi memang untuk warga di Desa Manyangcut ini
yang tadi disampaikan oleh beberapa warga, belum ada bantuan satupun dari pemerintah. Ini bantuan yang diberikan seperti misalnya bahan pokok dan juga pakaian adalah bantuan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Aisyah yang tadi disampaikan kepada kami. Untuk sementara demikian Hijul, kami kembalikan ke Anda di studio.